밤이 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Ini batang. Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Batang juga berguna menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun. Ini daun. Daun menerima air dari batang. Selain itu, daun juga bernapas menghirup udara karbon dioksida. Daun juga menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang. Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Sebagai hasilnya, daun mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Masya Allah. Teman-teman, lihat. Sepertinya pohon ini akan berbuah. Banyak bunga kecil di ranting-ranting itu. Ini bunga. Bunga-bunga kecil ini akan terus tumbuh. Lalu perlahan-lahan akan menjadi buah. Wah, pohonnya sudah berbuah. Alhamdulillah. Ini buah. Di dalam buah ada daging buah yang digunakan sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan dan bisa juga dimakan manusia. Di dalam buah ada biji. Biji mangga ini dapat ditanam kembali, teman-teman. Setelah beberapa waktu, dengan izin Allah, akan tumbuh pohon mangga yang baru. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mengetahui bagian-bagian tubuh pada tumbuhan dan kegunaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sedang melakukan tugas penyerbukan. Jadi, apa sih itu penyerbukan? Nah, penyerbukan merupakan proses di mana bunga berkembang biak yang nantinya akan menghasilkan buah-buahan atau tanaman. Lalu, bagaimana proses penyerbukan terjadi? Sebelum membahasnya, pertama kita perlu mengetahui dan mempelajari apa saja sih bagian-bagian reproduksi pada bunga. Pada bagian dalam bunga itu terdiri dari bagian reproduksi jantan dan betina. Bagian reproduksi jantan disebut dengan benang sari. Benang sari ini terdiri dari antena dan filament.
memiliki struktur seperti kantong yang di dalamnya terdapat butiran serbuk sari yang berwarna kuning. Nah, serbuk sari ini merupakan partikel terkecil yang memainkan peran penting dalam reproduksi. Kemudian, di bagian bawah kepala sari terdapat bagian yang seperti batang panjang yang disebut dengan filamen. Selain itu, bagian reproduksi betina pada bunga terdapat pada bagian yang kita sebut dengan putik. Putik ini terdiri dari stigma dan ovarium. Ovarium sendiri berbentuk seperti kantung yang di dalamnya terdapat ovulum. Ovulum ini nanti akan berkembang menjadi biji setelah terjadinya pembuahan. Sekarang kalian sudah memiliki pemahaman tentang bagian-bagian reproduksi yang ada pada tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih proses penyerbukan yang ada pada tumbuhan. Jadi adik-adik, penyerbukan itu adalah proses di mana butiran serbuk sari dipetik dari antena dan dipindahkan ke stigma bunga untuk masuk ke dalam ovarium. Nah, proses penyerbukan itu terjadi dalam dua cara, yaitu penyerbukan sendiri dan penyerbukan silang. Jadi, mari kita bahas secara rinci satu persatu jenis penyerbukan itu ya. Yang pertama, yaitu penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri itu terjadi ketika serbuk sari dari antena disimpan pada stigma bunga yang sama atau bunga yang lain tapi pada tanaman yang sama melalui bantuan angin dan air. Sedangkan penyerbukan silang terjadi antara tanaman yang berbeda, di mana butiran serbuk sari dipindahkan dari antena satu bunga atau tanaman ke stigma yang lain melalui agen seperti serangga, burung, angin, dan lain-lain yang disebut sebagai penyerbuk. Nah, di sini ada gambar. A itu merupakan penyerbukan sendiri karena serbuk sari dari bunga yang sama dipindahkan ke stigma pada bunga yang sama. Sedangkan bagian yang B itu merupakan contoh penyerbukan silang karena serbuk sari dari tumbuhan A dipindahkan ke stigma yang ada pada tumbuhan B melalui bantuan agen yang kita sebut sebagai penyerbuk tadi. Nah, adik-adik, yang dilakukan oleh lebah pada video awal yang telah kita tonton tadi itu merupakan proses penyerbukan silang, yaitu ketika lebah hinggap di atas bunga untuk menghisap nektar, serbuk sari itu akan menempel di tubuhnya, dan ketika terbang ke bunga berikutnya, serbuk sari itu akan jatuh dan masuk ke dalam saluran yang terhubung ke dalam ovarium, dan kemudian serbuk sari itu memasuki bakal biji, yaitu tempat biji terbentuk.